Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media. Di sini channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar yang bernapaskan agami atau Islam. Kembali kepada untuk seluruh para penggemar, para pendengar, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, kami telah beristirahat kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan ya, mohon maaf, tapi tetap eksis, berusaha, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Mari kita sama-sama menggali ilmu agama. Kebetulan di sini mohon maaf sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan dari saudara David dari kota Jakarta, David ya, termasuk dari saudara Zainuddin dari kota Makassar. Ini ada 2 orang, sudah sebulan yang lalu ya, baru saya jawab. Mudah-mudahan yang berkaitan bisa mengikuti kajian ini melalui YouTube Ayah Sadam. Yang pertama yaitu saudara David bertanya tentang minta dijelaskan dengan surat Al-Ahzab ayat 52. Yang kedua yaitu saudara Zainuddin ya. Beliau menanyakan minta dijelaskan dengan surat An-Nisa ayat 69 ya. Mari kita sama-sama mengupas tuntas yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara kita, yaitu saudara David dan Zainuddin. Kembali kepada untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, serta para penggemar di mana saja berada, baik di seantero Indonesia maupun di luar di sana. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada pokok pembicaraan pertanyaan saudara David ya, yang paling utama yaitu surat Al-Ahzab ayat 52. Kita kembali kepada yang pertama, bahwa wa kanallahu ala kulli syai'in rafiqo. Saya ulang kembali bahwa surat Al-Ahzab yang berbunyi wa kanallahu ala kulli syai'in rafiqo. Di sini dijelaskan bahwa Allah Maha mengawasi segala sesuatu ya. Diterangkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril mendengar Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, "Wahai Muhammad, apa makna iman?" Tanya Jibril. Sesungguhnya iman ialah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan takdir baik maupun buruk, serta manis ataupun pahit. Jawab Rasulullah SAW. Lantas Jibril berkata kembali, "Jibril, benarkah engkau benar, wahai Muhammad?" Dialog itu tentu saja membuat para sahabat yang kebetulan berada di dekat Rasulullah menjadi heran. Bagaimana mungkin orang mengatakan demikian? Satunya lagi, bagaimana mungkin ya? Lantas orang bertanya, justru membenarkan jawabannya. Setelah dan sejenak Jibril berkata lagi, "Berikanlah aku penjelasan tentang Islam." Rasulullah menjelaskan kembali, Islam ialah menegakkan sholat, memberi zakat,
berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Demikianlah saudara David jawaban saya yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 52. Nanti kalau Anda kurang puas silakan Anda buka ya di video sebelumnya yang berjudul Muraqabah, itu lengkap ya. Ini sebatas pertanyaan Anda, kalau dijelaskan memang udah luas. Nanti Anda buka ya di yang berjudul Muraqabah. Untuk selanjutnya yaitu saudara Jainuddin yang bertanya tentang minta dijelaskan dengan surat An-Nisa ayat 69. Untuk saudara David maupun saudara Jainuddin, mudah-mudahan Anda sekeluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hari ini Anda bisa menyempatkan diri nyimak dengan jawaban yang Anda tanyakan minta dijelaskan dengan surat An-Nisa ayat 69 ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda, bahwa yang pertama pertanyaan Anda tentang minta dijelaskan surat An-Nisa ayat 69. Saya akan mengungkapkan yang pertama jawabannya yang saya bacakan dulu ya, yang berbunyi fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Mereka itu akan bertemu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini bunyi dari surat An-Nisa ayat 69 ya. Di sini dijelaskan bahwa Ahmad bin Hodrawi berkata bahwa barang siapa yang menginginkan Allah senantiasa bersamanya, maka tetaplah dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang benar. Allah. Al-Junaidi juga mengatakan orang yang benar dalam sehari akan mengalami pembolak-balikan 40 kali, sedangkan orang yang ria dalam 40 tahun tetap dalam satu keadaan. Abdul Wahid bin Said mengatakan bahwa kebenaran adalah pemenuhan baik atau pemenuhan hak Allah dengan perbuatan. Sementara Sahal bin Abdullah menyatakan hamba yang mencium bau dirinya atau nafsunya atau lainnya tidak akan mencium bau kebenaran. Orang yang benar adalah orang yang mempersiapkan ketaatannya dan tidak akan malu jika rahasia pribadinya terungkap ketetapan atau orang lain diketahui orang lain ya, maksudnya seperti itu. Demikian kata Abu Sa'id Al-Quraisy. Lantas di sini ada yang berkata kembali, Abu Amr Az-Zuzanji, beliau adalah orang yang dikenal sidik. Ia mendapat warisan sebuah rumah yang dari ibunya. Sebab ibunya meninggal dunia, rumah itu dijualnya sehingga ia mendapatkan uang 50 dinar. Ia lalu berangkat haji. Ketika sampai kota Bahil, ia bertemu dengan seseorang lelaki ahli pengairan. Lelaki kota Babil atau Bahil, ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli pengairan. Lelaki itu
lelaki yang menunggangnya kuda maksudnya itu bertanya, apa yang kau bawa? Dengan jujur dan benar Abu Amr menjawab, uang 50 dinar. Serahkan kepadaku uang itu, ucapannya. Abu Amr menyerahkan bungkusan uang tersebut. Lelaki itu lalu menghitungnya dan memang ditemukan uang 50 dinar. Lelaki itu tidak jadi mengambil, melainkan mengembalikan lagi kepada Abu Amr. Ambillah uangmu itu. Kebenaranmu, kejujuranmu lebih berarti bagiku daripada uang 50 dinar, ujarnya. Lelaki itu turun dari kudanya lalu memberikan kepada Abu Amr, ambillah dan naiklah kendaraan ini, aku akan mengikuti jejakmu. Aku tidak menginginkan, ujar Abu Amr. Harus, katanya tegas. Dan lelaki tersebut kemudian berguru kepada Abu Amr Az-Zujanji. Demikian saudara Junaidi, bahwa intisarinya adalah yang baru dibicarakan antara Abu Zanji dengan Abu Amr, bahwasanya ini salah satu contoh kejujuran seseorang ya. Kalau kita ceritakan memang panjang, nanti Anda bisa kembali membuka video sebelumnya yang berjudul yang berkaitannya, yaitu syirik. Coba Anda buka di video sebelumnya, itu akan lengkap ya. Ini sebatas saya menjawab pertanyaan Anda di surat An-Nisa ayat 69. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Semoga kita tetap lancar dan eksis. Saya tutup dengan ihdinas syiratal mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.